Halo para investor semuanya, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk nonton video saya kali ini. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu, dibunyikan loncengnya juga ya, buat dapat info video saya terbaru, dan juga boleh di like kalau misalnya memang videonya bermanfaat. Di video saya kali ini, saya ingin membahas satu saham yang cukup menarik dan lagi banyak dibahas orang juga ya. Nama sahamnya BRIS ya, kode sahamnya, lalu nama perusahaannya BRI Syariah, Bank BRI Syariah. Ini merupakan salah satu anak usaha dari bank terbesar di Indonesia ya, yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Nah, seperti apa sih perusahaan ini? Apakah masih layak untuk dikoleksi atau tidak? Akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi BRI Syariah ini merupakan bank BUMN juga ya, karena 73% dimiliki oleh BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Dan terakhir ada berita Bank Syariah milik BUMN ini bakal merger karena pemerintah melihat size dari bank-bank syariah di Indonesia ini masih sangat kecil ya. Kalau sebelumnya itu industri perbankan syariah bahkan boleh dikatakan melekat ya dengan istilah 5% trap. Jadi dari dulu sampai tahun 2019 tuh pangsa pasarnya bank syariah di Indonesia itu nggak pernah bisa lebih dari 5%. Nah cuman hebatnya di Oktober 2019 kemarin pangsa pasar bank syariah sudah berhasil tembus 6% ya. Nah jadi kalau misalnya dilihat seperti ini, ada tren yang cukup menarik kalau misalnya kita perhatikan, karena orang-orang cenderung mulai pindah dari bank konvensional menjadi bank syariah seperti itu. Nah, ini juga ada pernyataan dari Pak Erick Thohir pada tanggal 2 Juli 2020 kalau beliau sedang mengkaji bank-bank syariah ini menjadi satu atau yang namanya merger ya. Dan diharapkan bulan Februari tahun depan atau tahun 2021 Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan juga BNI Syariah itu bisa menjadi satu. Nah, jadi memang potensi pertumbuhannya sangat besar nih untuk industri perbankan syariah karena sudah mulai kelihatan dilihat dari sudah keluar dari 5% trap-nya ya. Nah, kalau misalnya udah merger menurut Pak Erick Thohir, Bank Syariah Plat Merah ini akan masuk jajaran 8 bank terbesar di Indonesia ya dari sisi asetnya. Kalau sekarang nomor 1 masih tetap dipegang Bank Rakyat Indonesia ya atau BRI, yaitu induknya BRI Syariah. Nah, dengan demikian kemampuan penyaluran pembiayaan tentu akan meningkat ya. Nah, BRI Syariah sendiri atau BRIS itu baru IPO tanggal 8 Mei 2018 pada harga 510 per lembarnya. Nah, pada waktu IPO nggak berapa lama di bulan Agustusnya sempat naik ke 680. Nah, tapi habis itu turun terus sampai 135 per lembar di bulan Maret 2020. Jadi penurunannya luar biasa banget. Dan sekarang pun di harga 590 sebenarnya harga BRI Syariah ini masih di bawah harga tertingginya di bulan 2018 kemarin. Nah, itu ada beberapa penyebab sih sebenarnya kenapa harga BRI Syariah ini bisa turun cukup lumayan. Nah, harga saham BRI Syariah ini mengalami bullish ya, mengalami sentimen positif yang cukup lumayan setelah adanya rencana merger sesama bank syariah ya, ada BNI Syariah, ada Mandiri Syariah. Jadi per tanggal 28 Juli 2020 kemarin saham BRI itu naik 22,9% jadi 590. Lalu BRI Syariah sendiri di tahun 2018 pada waktu dia IPO itu berhasil mencetak laba 106 miliar ya, omsetnya 1,97 triliun. Tapi di tahun 2019 BRI ini laba bersihnya turun jadi 74 miliar. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi sentimen negatif ya, sehingga harganya benar-benar akhirnya tertekan menjadi 130-an di bulan Maret 2020 ditambah pandemi COVID-19. Lalu di kuartal pertama 2020 yang cukup mengejutkan adalah laba bersih BRI Syariah ini 75,5
2 miliar. Jadi setahunnya 2019 kemarin itu udah dilewatin cuma dalam satu kuartal aja di tahun 2020. Nah ini makanya langsung memberikan sentimen positif buat pasar ya, para investor dan trader langsung berlomba-lomba masuk karena mereka melihat oh ternyata ada perbaikan yang sangat lumayan di kinerja BRI Syariah ini. Nah kalau misalnya kita lihat secara harga ya, di harga 590 per lembar itu saham BRI Syariah ini memiliki price to book value ratio 1,09 kali. Nah, price to earning ratio-nya di 18,84 kali. Ini dengan asumsi laba bersihnya 300 miliar ya, 75 miliar dikalikan 4. Nah, sebagai perbandingan, induknya si BRI Syariah atau BBRI itu memiliki PBV yang lebih mahal ya, 2,06 kali, dan price to earning ratio yang lebih murah, 11,74 kali. Nah, kalau misalnya kalian sebagai investor, kalian tentu dihadapkan pilihan kalian lebih pilih BBRI-nya atau BRI Syariahnya. Kalau dilihat dari sisi price to earning ratio-nya, tentu akan lebih bijak untuk investor membeli saham BBRI-nya karena memiliki PER yang lebih rendah. Nah, cuman kan BRI Syariah ini punya potensi pertumbuhan yang sangat bagus ya kalau misalnya dilihat dari berita dengan adanya merger, lalu pangsa pasar yang masih kecil. Saya rasa memang potensi pertumbuhan untuk BRI Syariah jauh lebih besar dibandingkan dengan BRI. Nah, kalau misalnya kita mau lihat harganya, nah ini pergerakan harganya naiknya cukup signifikan ya di bulan Juli ini, naiknya benar-benar kenceng banget setelah adanya berita dari Pak Erick Thohir mau melakukan merger. Ya, waktu beritanya keluar kan tanggal 2 Juli 2020. Nah itu langsung naik, terus sempat diam sebentar, habis itu naik lagi ke 590 seperti itu. Nah cuman belum ada kejelasan yang pasti apakah akan benar-benar merger, terus mergernya seperti apa juga belum kelihatan. Apakah semuanya merger menjadi BRIS atau bagaimana? Nah itu perlu kita pantau terus, kira-kira akan seperti apa nanti perkembangannya. Nah ini kalau misalnya kita lihat di laporan keuangan kuartal pertama tahun 2020 ya, si BRIS ini bisa mencetak pendapatan sebesar 960 miliar ya, naik dari 811 miliar di tahun 2019. Jadi kenaikannya lumayan, hampir 20%. Lalu laba bersihnya naik 2 kali lipat ya, dari 30 miliar jadi 75 miliar. Nah ini terjadi karena kalau kita lihat bebannya itu memang mengalami penurunan ya. Nah dari sini nih, hak pihak ketiga atas bagi hasil itu tetap atau cenderung menurun dari 344 miliar menjadi 329 miliar, padahal pendapatannya naik sebesar 150 miliar. Nah inilah yang menyebabkan hak bagi hasil milik bank ini naik dari 466 miliar menjadi 631 miliar. Jadi memang ada lonjakan di kinerja BRIS sehingga harga sahamnya juga akhirnya bergerak positif, ditambah lagi dengan adanya berita merger antar sesama bank syariah. Nah cuman sekali lagi menurut price to earning ratio-nya harga saham BRIS sudah cukup premium ya, dengan PI 18,84 kali. Cuman kalau misalnya kita ngelihat memang potensi pertumbuhannya sangat besar, sebenarnya P ratio ini bisa menjadi kecil dari price to book value ratio-nya. Nah, ini udah mulai di atas par ya, di atas book value-nya, sehingga bisa kita pertimbangkan apakah membeli saham BRI Syariah atau membeli saham-saham bank BUMN konvensional lain yang mungkin sekarang harganya juga udah di dekat-dekat PBV, price to book value 1 kali. Ya silahkan dikerjakan pekerjaan rumahnya. Jadi demikian dari saya pandangan dan sedikit analisa tentang BRI Syariah. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel saya dan juga dibunyikan loncengnya, di like kalau memang bermanfaat. Follow juga Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.